Yang dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jen Marcelino, absen 12 dari kelas 10-9. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Bimantara dari kelas 10-9, absen 22. Nama saya Nabila Septia Putri dari kelas 10-9, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Namira Nandita Kaniasari, kelas 10-9, nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Feli Sofian dari kelas 10-9, nomor absen 33. Pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembelinya. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjualan, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga barang yang diinginkan sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Fungsi dari pasar. Dengan adanya pasar, kita bisa dengan mudah membeli sesuatu jika membutuhkan barang tertentu. Pasar menjual barang yang beragam, mulai dari makanan, elektronik, jasa, bahkan sampai penjualan pakaian. Fungsi dari pasar sebagai tempat penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Berikut penjelasan mengenai peran dari pasar, yaitu 1. Peran pasar bagi produsen. Pasar menjabatani produsen dalam memperlancar penjualan hasil produksi. 2. Peranan pasar bagi konsumen. Dengan adanya pasar, konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 3. Peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. 4. Peranan pasar bagi sumber daya manusia atau SDM. Berarti pasar juga ikut membantu dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pasar juga memiliki beberapa fungsi seperti halnya berikut. 5. Pasar sebagai pembentuk harga. 6. Pasar sarana untuk mempromosikan barang. 7. Pasar sebagai distribusi. 8. Pasar sebagai penetapan nilai atau set value. 9. Untuk mengorganisir produksi. 10. Menyelenggarakan penjatahan atau rationing. 11. Mempertahankan kebutuhan dan mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Jenis-jenis pasar adalah 1. Pasar menurut kegiatan. A. Pasar nyata. B. Pasar abstrak. 2. Pasar menurut transaksi. A. Pasar tradisional. B. Pasar modern. Yang ketiga, pasar menurut jenis barang. A. Pasar barang konsumsi. B. Pasar sumber daya produksi. 4. Pasar menurut waktu. A. Pasar harian. B. Pasar mingguan. C. Pasar bulanan. D. Pasar komporer. 5. Pasar menurut keluasaan distribusi. A. Pasar daerah. B. Pasar lokal. C. Pasar nasional. D. Pasar internasional. Yang keenam, pasar menurut jenis dagangan. A. Pasar umum. B. Pasar khusus. C. Pasar tempel. Selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang-barang yang diperdagangkan homogen.
Yang ketiga, setiap perusahaan bebas keluar atau masuk. Yang keempat, pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Yang keenam, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Dan yang terakhir, tidak ada campur tangan pemerintah. Selain itu, pasar persaingan sempurna ini juga memiliki kelebihan, antaranya tidak memerlukan adanya iklan, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antar penjual, dan yang terakhir adanya satu harga. Selain kelebihan, pasar persaingan sempurna ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk memilih barang karena semua barang sama. Yang kedua, pekerja menerima gaji atau upah yang rendah. Yang ketiga, perusahaan tidak mempunyai anggaran untuk mengadakan penelitian karena dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal. Lalu ini yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini adalah keadaan pasar di mana jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nomor 1, memperpendek jarak. Nomor 2, perluasan pasar. Nomor 3, perluasan jaringan mitra kerja. Nomor 4, biaya lebih efisien. Nomor 5, meningkatkan citra perusahaan. Nomor 6, menyederhanakan proses layanan. Pasar input. Pasar input adalah salah satu jenis suatu pasar yang menyediakan berbagai faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan juga pasar kewirausahaan. Ciri-cirinya adalah pasar ini tidak berwujud fisik melainkan berwujud kegiatan, dan juga permintaan berasal dari rumah tangga produsen, dalam hal ini perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, dan penawaran berasal dari masyarakat konsumen yang memiliki faktor produksi atau dari produsen yang menghasilkan faktor produksi. Dan yang terakhir, pembelian yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dalam partai besar, tujuannya untuk mengamankan persediaan faktor produksinya. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti, sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Yang ketiga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik, tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Jumlah penjualnya tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. Yang keempat ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. Di pasar ini harga produk lebih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli itu sendiri. Selain itu, kualitas produk juga terjamin sebab penjual berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah dengan penjual lain. Lalu yang terakhir ada pasar oligopsoni. Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Rata-rata barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya. Di pasar ini, harga produk cenderung stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.